Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin innaka antas samiul 'alim. Naam, kita mulai insyaallah jamaah. Pelajaran kita terakhir sampai di idgham shaghir jaiz, ya itu sudah semua. Berarti sekarang kita masuk bab baru, ya nggak? Udah halaman berapa itu kemarin terakhir? Hah? Itu sudah huruf lam pada hal dan bal, Ustaz. Udah, sama mutaqaribain fil makhraj juga udah. Sekarang ini yang paling terakhir. Idgham shogir. Bukan. Ya, yang idgham apa namanya? Idgham shaghir, pembagian idgham shaghir yang kamil dan nakis. Ya, halaman 152. Ya. Baik, ini mudah insya Allah. Mudah-mudahan apa namanya? Ya, idgham shaghir yang dibagi atau dalam perspektif kesempurnaan dan tidaknya yang dibagi menjadi dua, kamil dan nakis. Ya. Apa bedanya dengan idgham kamil dan nakis yang sudah dibahas pada ada di hukum apa tuh? Idgham bi gunnah. Masih ingat nggak? Hah? Apa Kalau bedanya? kamil itu melebur sempurna ke dalam mudgham-nya atau huruf keduanya. Kalau naqis itu masih menyisakan sebagian sifatnya. Gitu, Masya Allah. Ustaz? Betul. Tapi ini dibahas lagi gitu maksudnya. Kalau yang dulu kan udah ada. Ada di halaman apa nih? Di halaman ini tadi 152 ya. Mungkin di halaman 40-an nih ada nanti. 40-an. Maaf. Mungkin halaman 60-an lah. Nah, ini nanti ada idgham kamil sama idgham nakis juga di sini. Ada di halaman, aduh, kok lemot laptop saya nih. Nah, ini kan ada tuh. Ada idgham nakis kamil juga nih di bab apa? Al-idgham. Ya kan? Berarti terulang dong. Di sini halaman 57 dan 152. Halaman 157 itu sudah kita halaman 57 dulu pembagian idgham pada hukum idgham bi gunnah ya, itu kan ada dua. Ada yang kamil, ada yang nakis. Nah, tandain 57 dan di 152 dibahas juga lagi pembagian idgham shogir, kamil dan nakis. Bedanya apa? Hah? Ada yang tahu? Di Ya. sini lebih luas, Ustadz. Nah, kalau yang di halaman 57 tadi itu hanya menyinggung satu 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 ini aja, satu macam aja dari idgham nakis, ya, yaitu gunnah. Adapun yang sekarang maka idgham shogir ini lebih luas. Jadi gunnah iya akan terulang, tapi juga ada sifat yang lain yang akan dibahas di sini seperti apa? Sudah pada tahu lah insya Allah itbaq dan isti'la. Jelas ya? Baik. Itu aja sih bahasannya mudah insya Allah. Dan kuliah pada hari ini cukup itu aja kita bahas insya Allah. Baik, jadi idgham shogir tadi sudah disebutkan definisinya sama Ustazah Atika bahwa apa namanya, ada istilah idgham kamil dan nakis. Nah, kenapa ada idgham kamil dan nakis? Masih ingat nggak? Kenapa ada idgham kamil dan nakis? Hah? Masih ingat nggak? Apa apa penyebabnya? Huruf kuat dan huruf lemah, Ustadz. Nah, karena sifat kuat, sifat lemah. Huruf kuat, huruf
lemah. Jadi kalau kita mengetahui sifat huruf, ada yang kuat dan yang lemah, maka tentu di sini punya pengaruh dalam proses idgham mengidghamkan. Ah, begitu. Ya. Banyak sih perspektifnya, baik itu dari kuat dan lemah atau mungkin dari segi apa? Mutaqaribain, mutajanisain dan mutamathilain. Betul nggak? Nah, itu juga sama, punya pengaruh dalam idgham. Ya, kalau sogir nggak usah ditanya, yang namanya idgham pasti sogir, ya enggak? Gitu. Nah, kita mulai insya Allah definisi idgham kamil. Nah, idgham kamil ini tentunya adalah bahasan yang menjadi bahasan basic lah, prinsip untuk istilah idgham itu sendiri. Karena ketika diumumkan dengan istilah bacaan idgham, maka tentu dia kamilan, ya, idgham kamil. Ya, apa itu idgham kamil? Ya, walaupun di sini definisinya berbeda dengan yang biasa kita definisi idgham. Ada yang masih ingat definisi al-idgham? Idkhalu harfin sakinin fi harfin المتحرك متحرك يصيران بحيث بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. Terus سن yartafi'ul makhraju anhuma irtifa'atan wahidatan. Nah, itu definisi al-idgham. Itu juga umum. Nah, sekarang kalau kamil berarti untuk menjelaskan kata kamil itu, ya kan? Ayyadzubal mudghamu fil mudghami fihi dzatan wa sifatan. Dzaba yadzubu. Ma makna dzaba yadzubu? Melebur, lenyap, ya. Jadi apa namanya? Dzaba yadzubu itu artinya apa? Melebur atau lenyap. Lenyapnya al-mudgham, yaitu mudgham itu maksudnya apa? Huruf yang pertama dari pertemuan dua huruf itu, baik dia nanti mutamatsilain, baik dia nanti apa tuh? Mutajanisain atau mutaqaribain, maka dari huruf yang pertama dua bertemu itu yang disebut dengan istilah mudgham, dia melebur fil mudghami fi, melebur pada, ya, jadi melebur kemana? Ke mudgham fi, pada huruf yang kedua, gitu. Nah, meleburnya ini zatan itu maksudnya apa? Hurufnya, ya. Zatan itu huruf, jadi zat itu maksudnya zatul harf, jadi hurufnya, wasifatan dan juga sifatnya. Jadi satu paket. Pokoknya hurufnya dan sifatnya dia melebur. Ya, intinya huruf tersebut utuh peleburannya ke huruf yang kedua. Kemudian apa? Yang tadinya dua huruf kan ketika dia melebur menjadi melebur baik itu huruf dan sifatnya secara utuh, bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada. Akhirnya apa? Ya udah menjadi huruf yang satu, musyaddadan, tergabung, bertasydid. Tasydid dan kamilan. Jadi musyaddadan di sini jangan hanya diterjemahkan musyaddadan bertasydid, ya, tapi gabungan, tergabung gitu loh. Tasydid dan kamilan dengan atau teridgham. Jadi musyaddadan ini sebenarnya bisa kita bilang maf'ul mutlak dia. Sebagai apa tuh? Penguat gitu loh. Ya, tasydid dan kamilan, ya, atau hal juga bisa, ya. Ya, tasydid dan kamilan dengan peleburan yang sempurna. Tuh, tapi biasanya kita terjemahkan dengan istilah bertasydid. Nah, bertasydid itu kan masih belum menerjemahkan sebenarnya. Karena bertasydid itu artinya apa sih? Bergabung, maksudnya tergabung gitu kan, huruf gabungan, huruf double. Gitu, ya. Oh, itu musyaddada atau tasydid. Syekh Ibrahim Ali Syekh Ibrahim Ali, betul. Syekh Ibrahim Ali As-Samanudi yang wafat 1429, ya. Dalam Tuhfah Samanudi yang mengatakan dza naqisun in yabqa wasful mudghami wa kamilun in yumhadha falyu'lami. Jadi wa kamilun in yumhadha.
Jadi beliau mengatakan dza naqisun, kalau ada namanya naqis, idgham naqis, in yabqa wasful mudghami. Jika masih tersisa sifat pada mudgham, pada huruf yang pertama. Wa kamilun, dan adapun kamil, in yumha, ketika tidak tersisa, yaitu sifat pada huruf yang pertama mudgham. Itu simpel banget, sederhana banget definisi dari apa namanya idgham nakis dan idgham kamil. Baik. Sebab penamaan. Kalau penamaannya kenapa disebut dengan idgham kamil? Ya tentu karena sempurnanya peleburan dua huruf menjadi satu huruf. Ya, yang bertasydid, yang tergabung, baik itu hurufnya, makhrajnya ataupun sifatnya. Nah, kemudian contoh idgham kamil. Di sini kita bisa menemukan idgham kamil itu banyak ya. Di contoh-contoh yang ada di kemarin, al-harfani al-multaqiyani. Itu banyak. Baik itu dari mutamatsilain, mutajadisain atau mutaqaribain. Di sini contohnya adalah zal diidghamkan pada dha kamilan, melebur sempurna. Berarti yang tadinya dua huruf, zal ini melebur baik hurufnya atau sifatnya. Nah, apalagi ini hurufnya dia sama, mutajanisain. Nah, berarti ya udah secara huruf nggak usah terlalu ribet. Paling sifatnya aja. Nah, tentunya ketika dia makhrajnya sama, maka ada perbedaan yang paling kontras, yaitu apa? Tebal pada dha. Maka menjadi idha. Idha. Sama sebenarnya basicnya ke dzal, karena makhraj dzal dengan dha itu sama. Idzalamtum. Idha. Seperti itu cara ngucapinnya. Ya. Bisa semua? Idzalamtum. Gimana bacanya? Idzalamtum. Jangan lambat. Jangan lambat masuk ke dha. Idza langsung ya, jangan isba'. Gimana bacanya? Idzalamtum. 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 Nah, itulah pengucapan idgham kamil. Contoh lain misalkan qad taraktum. Ini dal diidghamkan pada ta secara sempurna. Maka kita baca ta, sedangkan atas tadi baca dha langsung aja. Ya, maka di sini tidak ada qalqalah pada idghamnya. Qad ta, qad ta, qad ta. Nah, contoh lain, fa'amanat ta'ifah. Gimana? Naam. Kemudian asqalad da'wa. Tak tipis ya, jangan sampai tebal. Asqalad da'wa. Ya, ladda jadi da. Hal ra'aitum. Ha, tapi jangan ha tebal. Ha kemudian yang ra, barrona. Maaf, ya itu kalau yang selain membaca imalah. Kalau ada yang membaca imalah seperti Syu'bah, gimana bacanya? Barrena. Soalnya tipis ya. Barrena. Ingat ya. Kenapa roh dibaca tipis? Karena imalah. Tambahin tuh, kondisi roh dibaca tipis ketika dibaca imalah. Tahu nggak kenapa alasan kok imalah jadi roh tipis? Roh tipis saat imalah. Konsekuensi dari imalah, Ustaz. Apa?
konsekuensi dari imalah. Ya kenapa? Kenapa kok imalah itu? Tahu nggak? Kenapa kok imalah menjadikan rok tipis? Cenderung ke Karena kasar. campuran harokat ya, Ustaz. Iya, gimana coba? Nggak apa-apa, jelasin aja. Karena, Harokat fathah yang tercampur dengan harokat kasroh. iya, itu gimana jadinya? Karena campuran Maka doang. dibaca tipis. Karena memang yang namanya imalah itu mencondongkan fathah ke kasroh. Sedangkan, jadi kira-kira ketika mencondongkan fathah ke kasroh itu, yang terjadi fathah atau kasroh? Hah? Kasroh. Kas? Condong ke Kasroh. kasroh. Karena ibaratnya dia dimiringkan gitu loh. Nih, ibaratnya kalau pulpen nih, kalau dia ibaratnya dimiringin ke bawah gini, berarti dia kan jadi tipis, ya nggak? Atau mungkin dia rata gini. Kalau fathah kan tegak gini fathah. Ini fathah. A, ya kan? Kalau imalah, taklil, gitu kan? Ya nggak? Jadi kalau orang mau baca boleh senyum, ya, itu sebenarnya ketika fathahnya sudah berubah dari fathah ke kasrah. Atau itu silakan senyum. Tapi kalau fathah normal maka fathah dengan membuka rahang. Jelas ya? Baik. Bukan penjelasan saya sebenarnya. Itu penjelasan namanya Dr. Ammar, muridnya Syekh Taufik Ibrahim Domroh. Ya. Baik. Jadi di sini kalau kita baca imalah roknya maka konsekuensinya dibaca tarqiq. Alasan tarqiq itu tipis ya karena tadi fathah yang aslinya barro tebal kalau sudah dimulai ke kasroh maupun sedikit kasrohnya atau banyak misalkan ke maka tentu dibacanya barre. Jadi jangan barrena barrena. Jelas sampai sini jamaah? Tentu ini yang membaca dengan idraj, yang membaca tanpa saktah. Tapi kalau kita baca saktah, maka bacanya tanpa idgham. Ya enggak? Karena saktah dengan apa? Saktah dengan idhar. Oke? Ingetin itu. Qurrabbi. Gimana bacanya? Rabbi. Qurrabbi. Contoh yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya terangkum dalam apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad At-Tayyibi. Kadzali ma'dha'in ka'idh zalamtum waddali ma'ta'in kaqad taraktum. Sampai seterusnya. Itu semuanya ada di matan Al-Mufid fit Tajwid. Contoh-contoh terkait apa namanya? Idgham kamil. Ya, ini sebenarnya sudah mudah karena basic ilmu peridghaman sudah kita bahas pada bahasan sebelum bab ini atau sebelum bahasan ini. Jadi saya kira ini mudah ya. Nah, tanda dalam mushaf. Tanda apa? Dalam mushaf. Nah, maka di sini harus digarisbawahi di dalam mushaf Rasm Utsmani, mushaf Madinah. Berarti mushaf Madinah. Nah, kalau yang ada di kita sekarang ada mushaf Indonesia berarti nggak masuk. Maksudnya ciri ini nggak berlaku di mushaf Indonesia, mushaf Menag. Bahwa setiap yang namanya idgham kamil itu ada tasdidnya. Mir rabbihim itu ada tasdidnya. Ketika yang idgham kamil doang. Tapi kalau nanti idgham nakis, maka di dalam mushaf Madinah itu tidak diberikan apa? Dengan tanda syiddah, tasdid itu. Kalau mushaf Indonesia gimana? Hah? Ada yang bisa membedakan kalau mushaf Indonesia gimana? Mir rabbihim contohnya misalkan. Ada sukun dan ada tasdid. Ada sukun dan tasdid. Ada tasdid nggak Indonesia? Ya. Udah mir rabbihim. Udah. Ada biasanya, Ustaz. Bentar ya.
Iya, kalau mushaf Indonesia ada tasdidnya. Tapi perbedaannya apa coba? Mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah. Di mudgham ada sukunnya Ustadz. Mudgham ada sukunnya. Betul. Kalau di mushaf Indonesia di huruf pertama sukun itu ya ada. Ya, kalau misalkan saya sebenarnya lagi nyinggung tasdidnya sih. Nanti sukun saya jelasin nanti ya. Kalau mushaf Indonesia apa bedanya? Dia nggak ada bedanya. Mau idgham nakis, idgham kamil tetap ada tasdidnya, betul nggak? Iya. Nah, itu saya lagi nyinggung tasdid ya. Kalau sukun nanti dulu, melebar dong. Oke, saya lagi nyinggung tanda tasdid karena kan kita lagi bahas nakis sama kamil. Kalau yang idgham nakis pada mushaf Madinah itu ada tasdidnya nggak? Tidak kayaknya. Seperti Tidak ada, Ustaz. Bila guna nggak ada ya Ustaz. Ya Ustaz. Coba contoh idgham nakis dalam ini may ya'mal ya enggak? Sama ya mal. Ya kan? Coba saya cek dulu ya. Sepertinya tidak ada. Apa ada ya? Surat apa Tidak itu? ada, Ustaz. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Hah? Ada enggak? Ayo cari. Ada. Makanya saya bilang apa? Kalau mushaf Indonesia dia pokoknya nggak membedakan mana nakis mana kamil untuk tanda tasdid ya. Paham nggak sampai sini? Nah, ada coba lihat. Ya kan? Jadi yang beda itu hanya mushaf Madinah. Kalau mushaf Madinah itu yang kamil ada tasdid. Pokoknya semua idgham kamil. Mau kamil bigunnah, kamil tanpa gunnah, mau kamil mutamathilain, mutajanisain, mutaqoribain, ya enggak? Semuanya yang kamil-kamil itu terdapat tanda syiddah. Tapi kalau yang nakis nanti tidak ada. Kalau mushaf Indonesia SMI mau kamilan atau nakisan semuanya bertasydid. Nah, terus kalau tadi ada yang nyinggung sukun. Nah, sukun beda lagi nih karena sukun ini melebar. Karena sukun ini statusnya nggak hanya ini. Nah, jadi kenapa saya singgung tasydid? Karena yang tanda idgham doang itu pakai tasydid. Setuju nggak? Betul nggak? Kalau iklab, ikhfa, izhar, ada nggak nyinggung tasydid? Jawabannya apa? Izhar dulu. Izhar dulu. Izhar ada tasydidnya nggak? Enggak ada. Tidak Ustaz. Adalah, pasti nggak ada izhar. Iklab, ada tasydidnya nggak? Tidak. Nggak, Tidak jangan ada. iklab dulu. Ikhfa dulu. Ikhfa ada tasydidnya nggak? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Tidak ada. Kalau ikhfa, kalau iklab, Tidak ada. Tidak ada. iklab ngikutin ikhfa. Ya, iklab tuh anaknya. Anak dari ikhfa sebenarnya. Baik. Nah, terus yang ingin saya tanyakan adalah berarti di sini tasdid itu hanya tanda idgham saja atau bukan? Apa jawabannya? Yes. Ya iyalah, udah dengar. jawabannya iya. Pernah dengar tanda tasdid itu ada proses terjadinya idgham Ustaz. Pernah dengar? Iya betul. Makanya kan apa yang namanya tasdid itu pokoknya identik dengan Idgham. Iya. Maka izhar dan ikhfa itu sebenarnya idgham itu lawannya izhar. Ikhfa itu sebenarnya dia tuh statusnya pertengahan dia. Bijak dia ada di tengah-tengah. Ya, tapi rasa dari ikhfa itu adalah ya antara keduanya berarti idgham dan izhar gitu kan. Tapi dia itu sebenarnya turunan dari idgham ikhfa itu. Karena kalau yang izhar itu izhar tuh ibaratnya dia nggak punya sedikit pun pengaruh pada bacaan. Kalau ikhfa atau idgham itu masih punya, dia bisa mempengaruhi apakah pada ikhfa atau bahkan iklab itu konsepnya. Paham nggak maksud saya? Nah, kita kembali ke sini tadi.
Nah, kalau tadi ada yang menyinggung masalah sukun, maka perbedaannya kalau sukun itu hanya tidak dalam mushaf Madinah ya. Tanda sukun. Tanda sukun itu kira-kira bentuknya gimana? Bulat atau kayak apa tuh? Kayak miring. Kepala kho. Ah, Gitu ya. ya, tapi kadang kita kalau nulis imla'i pakai bulat aja gitu kan. Nah, nggak ada masalah insya Allah. Yang penting sukun itu diambil. Berarti sukun itu huruf kecil apa harokat dia masuknya? Kalau dobet. Dobet Ustadz. Iya, maksudnya kategorinya mana? Kan kategori dobet ada 3. Titik dan non titik. Terus apa lagi? Harokat. Harokat. Nah, harokat sama huruf kecil. Nah, harokat itu sukun masuk nggak? Tidak masuk, Ustaz, tidak masuk. Sukun itu berarti masuknya dalam huruf kecil. Huruf kecil. Kok dobet sih? Dobet itu kategorinya 3. Titik dan non titik dobet. Terus apa lagi? Harokat. Harokat, fathah, kasroh, dhamma, tanwin itu dobet. Satu lagi huruf kecil. Nah, huruf kecil ini kira-kira cakupannya apa aja? Sukun masuknya ke harokat atau ke huruf kecil? Huruf kecil. Huruf ya. kecil. Karena dia diambil dari kepala huruf Kho. ho. Ya enggak? Atau ha. Ya enggak? Oke, jelas? Jelas sama? Nah, sukun, penulisan sukun dalam mushaf Madinah bedanya gimana? Sukun itu hanya tertulis pada bacaan titik-titik Ustaz. idhar. Ingetin, ini yang belum tahu, yang udah tahu, Masya Allah, Alhamdulillah. Tanda sukun itu dalam mushaf Madinah hanya tertulis pada bacaan idhar. Mau idhar itu ada berapa macam? Idhar itu ada berapa macam? Ada yang tahu nggak? Idhar itu macamnya ada berapa? Banyak idhar itu. 11 Ustadz. Nah, ada di buku saya nanti di lampiran. Ya, idhar itu enggak. Nah, pokoknya semua hukum idhar maka dalam mushaf Madinah ditandai dengan sukun. Berarti huruf yang pertama itu maksudnya jelas. Nah, adapun yang enggak ada tanda sukunnya yang bentuk kepala kho itu, maka terjadi baik pada selain idhar, baik pada idgham, apalagi ikhfa dan juga iqlab. Itu dalam tulisan mushaf Madinah. Paham nggak? Tapi kalau mushaf Indonesia, semua huruf sukun itu biasanya ada tanda sukunnya. Betul apa salah? Betul. Salah. Itu bedanya. Catat tuh. Kalau mushaf, berarti kalau misalkan pas lagi baca Quran, sukunnya ketulis semua, ada semua tanda sukunnya. Berarti ini kita lagi pakai mushaf standar Indonesia. Ya. Itu sebenarnya mushaf standar Indonesia bukan Indonesia doang ya, banyak beberapa negara lain. Sebenarnya kita kan ibaratnya sekarang biar mudah aja pemetaannya, mushaf standar Indonesia atau standar mushaf Indonesia SMI dan mushaf Madinah MM. Gitu. Ya, sebenarnya lebih kepada madhab rosem yang dijadikan rujukan. Kalau Indonesia itu apa? Siapa pakai siapa? Hah? Abu Amr Ad-Dani. Kalau mushaf Madinah pakai Abu Daud bin Sulaiman. Nah, kedua ulama ini, Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud bin Sulaiman, itu disebut dengan syaikhon dalam ilmu rosem. Pakar keduanya ini dalam tanah rosem. Nah, di situ ada Abu Amr Ad-Dani. Berarti Abu Amr Ad-Dani kok ikut-ikutan juga, ada juga namanya terekam dalam ahli pakar dalam ilmu dobat, ilmu rosem. Ya, beliau punya kitab. Siapa tahu kitabnya? Ayo, kitabnya apa? Abu Amr Ad-Dani. Masya Allah. Al-Muqni'. Apa? Tulis. Al-Muqni'. Beli kitabnya. Ya. Sing bacanya itu. Tebal. Habis itu kecil-kecil lagi fontnya. Saya punya itu ya. Nah itu. Jadi nanti kalau dicari dari Al-Muqni sampai
penulisan hamzah, kenapa mad badal wanisaan, kenapa di situ nggak ada alifnya? Nah, itu disinggung tuh sama Abu Amr Ad-Dani dalam Al-Muqni, ya, itu udah ada. Oke, jelas sampai sini? Berarti semua apa sih namanya ya, penulisan tanda baca dan lain-lain itu tadi beda rujukannya doang. Tapi dua-duanya insya Allah Mushaf Madinah dan Mushaf Indonesia semuanya disebut dengan Rasm Utsmani. Jangan salah ini salah anggap ya. Baik jamaah. Lanjut insya Allah. Jadi udah jelas tadi ya perbedaan terkait tanda syiddah dengan non syiddah. Izin Nah, Ustaz bertanya. ya boleh silahkan. Sepertinya dulu juga pernah disinggung Ustaz, tapi Ana ingin bertanya lagi. Tadi terkait dengan mushaf Madinah ataupun mushaf Ya. terkait mushaf Madinah ataupun dan mushaf standar Indonesia yang depak Suaranya itu kan ini. perbedaannya. Ya, gimana? Suaranya ini. Itu kan perbedaannya ada di dobetnya Ustaz ya. Ya. Kenapa di Indonesia itu dibuat mushaf dengan dobet yang berbeda begitu Ustaz. Sedangkan kebanyakan kan di negara lain gitu yang Anda dapatkan informasi itu kebanyakan tersebar menggunakan mushaf yang standar Madinah itu Ustaz. Kenapa di Indonesia dibuat dengan tanda lain seperti itu? Enggak juga. Ada beberapa negara lain. Pokoknya hampir sekarang penulisan lah. Adapun ini kan masalah pengaruh, Ustazah. Ya tentu Al-Haramain Makkah dan Madinah khususnya di mana percetakan Mushaf Madinah adanya di Madinah atau di Mekah? Di Madinah ya. Namanya juga Mushaf Madinah ya, nggak masa di Mekah. Mujamma' Malik Fahad itu adanya di mana? Di Madinah. Ya karena tentu Al-Haramain Madinah punya pengaruh luar biasa, keberkahan kota Nabi. Jadi mendunia Ustazah. Itu aja. Ya cuman memang kalau kita temukan beberapa negara-negara, contoh kayak apa ya? Kayak Kuwait atau bahkan misalkan Maghrib, Maroko, mana lagi ya? Tunis, bahkan Mesir, itu ada juga kita dapati Quran-Quran percetakan yang memang mengikuti standar kayak yang ada di Indonesia. Ada. Paham nggak? Cuman memang dulu yang di Indonesia ini sebenarnya tidak mengikuti belum disamakan, masih pakai font yang Bombay itu, Quran Bombay itu. Yang dulu kalau ada yang punya Quran tapi Quran jadul, masih ingat nggak? Yang tulisannya kayak pakai kertas koran itu. Nah, Yang itu besar-besar Ustaz ya tulisannya. itu yang tulisannya yang gemuk-gemuk itu kan, itu usah pakai Bombay itu. Nah, itu sebenarnya kalau saya dulu belajar sama Dr. Fatoni, pakarnya Rosem, ya, itu mushaf Madinah itu dulu belum ada di sini. Jadi kita masih pakai mushaf Bombay itu saja. Nah, kalau nggak salah, tahun 70-an mushaf Madinah baru ada di Indonesia. Ketika itu banyak jamaah haji yang ketika berangkat haji ke Mekah, ya haji dikasih mushaf Madinah, dibawalah pulang. Nah di situ ketika dikaji, ketika dibuka kok mushafnya beda ini. Nah akhirnya ya udah, disitulah mulai tersebar yang dulunya mushaf Bombay itu, ya, yang sebelum ada mushaf Madinah tahun 70-an, ya, maka disitulah mushaf Madinah baru mulai masuk ke Indonesia. Nah, kemudian Menak sendiri dari penjelasan dosen saya itu terus dikembangkan masalah
penulisan Al-Quran yang memang sesuai dengan keilmuan standar Rosem. Jadi ternyata curhatan Dr. Fatoni itu dulu Indonesia nggak seperti sekarang. Jadi masalah keilmuan di Departemen Agama itu, Menteri Agama, itu ternyata untuk Al-Quran itu masih kurang diprihatinkan, diperhatikan gitu, diperhatikan. Sehingga ketika banyak anak-anak Indonesia pada zaman kayak Dr. Ahsin Sakho dan Dr. Fatoni itu melanjutkan ya studinya di Madinah, karena kan mereka dulu kalau Dr. Ahsin Sakho kan dari S1 sampai S3 itu di Madinah. Kalau Dr. Fatoni itu sampai S1 aja, S2, S3-nya di Indonesia. Nah, itu mereka baru punya wawasan keilmuan terkait ilmu Rosem. Makanya di Indonesia sampai hari ini Lajnah Pentashih Mushaf resmi dari Menteri Agama, termasuk nama-namanya ada Dr. Ahsin Sakho dan Dr. Fatoni. Gitu. Ya, intinya adalah tadi Mushaf Madinah kenapa lebih banyak ya, bahkan mendunia hari ini ya, karena pengaruhnya. Kayak Al-Haramain tentu dari segi dana, dari segi apa namanya ya, tentu banyak yang Quran yang wakaf sifatnya. Ada nggak di sini yang Quran Madinah tuh beli? Ada nggak? Hah? Ada nggak di sini Quran Madinah tapi beli? Nah, ada juga yang beli, ada, tapi banyak juga yang tulisannya wakaf, dibagi-bagiin. Jelas nggak sampai sini jamaah? Gitu. Wallahu alam lah. Oke? Jazakallah khair Ustaz. Nah, wa iyyakum. Baik. Salah satu mushaf cetakan SMI itu yang terus kemarin sempat ya terus dikembangkan, direvisi, kalau ada bahkan terjemahannya ya. Itu adalah banyak karya-karya doktorah, tesis ya para mahasiswa-mahasiswi yang mengkaji itu. Seperti hari ini kayak Dr. Zainal Madkur itu kan punya pengaruh besar pada komparasi antara mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah. Ada nggak yang punya bukunya? Dr. Ustadz Dr. Zainal Madkur itu ada itu. Jadi silakan dimiliki bukunya, itu bagus, saya punya. Jadi perbedaan antara Rosem standar mushaf Rosem Utsmani, standar mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah. Baik. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi sebenarnya siapa tadi ketika di mushaf Madinah itu terdapat tasdid ketika idgham, ya enggak? Maka ketika ulamanya itu dirujuk kepada siapa? Abu Daud bin Sulaiman dan Abu Amr Ad-Dani. Ya, lihat di sini Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya, ulama yang menjadi rujukan hampir semua ulama-ulama, baik ulama lughah khususnya, ya, pakar lughah, baik itu ilmu arud, ilmu lughah, ya kan? Ya. Itu ternyata beliau yang sudah menjelaskan bahwa apa kata beliau? Fatasdidu alamatul idgham. Nah, ini dia. Jadi kata siapa? Tasdid itu tanda dari idgham. Kata Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Maka tentu beliau yang lebih senior. Maka ulama-ulama datang setelahnya tentu mereka ya mengkaji, ya mengumpulkan semua informasi terkait dobat itu adalah siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Bahkan tanda harokat itu dari mana? Harokat fathah dari alif miring, kasroh dari huruf ya, dhamma dari waw kecil. Itu dari siapa coba? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, karena sebelum Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, Abul Aswad ketika penulisan Al-Quran
tanda bacanya diakritiknya atau kodifikasi, ya, kodifikasi Al-Qur'an itu pada zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali itu udah ada harokat belum? Belum. Jadi dulu masih zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali itu masih pakai titik. Misalkan nih alhamdulillah fathah itu pakai titik di depannya huruf, dhammah juga titik, kasroh juga nanti di bawah, paham nggak? Nah, nanti pada zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi baru ada apa namanya harokat yang diambil dari huruf-huruf kecil tadi. Jelas nggak sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya di sini jelas untuk tanda tasydid itu siapa yang menjelaskan pertama kali, yaitu ya ulama-ulama abad kedua setelah zamannya Ali bin Abi Thalib punya murid namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, dan Abul Aswad Ad-Du'ali punya murid-murid, ya, karena Abul Aswad Ad-Du'ali ini kalau nggak salah wafatnya tahu nggak berapa tahun berapa? 69 Hijriah kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, gitu. Baik, khair insyaallah jamaah. At-tasydid alamatul idgham. Naam. Baik. Kemudian setelahnya ini aja ya. Saya merujuk tasydid itu tanda dari idgham adalah sebenarnya dari Mushaf Madinah tuh. 422, 423. Maaf. 422 ini tadi, oh iya maaf. 423 ya dari kitab Al-Ain tentunya. Ya, jilid 1 halaman 50. Tapi kalau yang 422 tadi kalau misalkan alamat syiddah itu adalah buat idgham kamil, itu ambil rujukannya dari Mushaf Madinah. Itu biasanya di dalam mushaf itu kan ada keterangan, panduan, ya ensiklopedi atau apalah, panduan baca gitu, panduan bacaan itu. Ya, pedoman transliterasi biasanya dan lain-lain. Baik. Yang kedua idgham nakis. Kalau di situ nggak ada i-nya, nggak ada i-nya ya. Idgham nakis. Idgham nakis ya tentu sebaliknya. Ayyadzubal mudghamu fil mudghami fihi dzatan la sifatan. Nah, inilah yang membedakan antara idgham kamil dengan idgham nakis. Kalau idgham nakis itu bisa dibilang meleburnya huruf pertama pada huruf yang kedua, tapi dia hanya hurufnya. Nah, anggap aja badannya, ya kan? Tapi ini tidak utuh, ya, karena la sifatan di sini tidak pada sifatnya sebenarnya berapa sifat? Satu atau banyak? Hah? Jawabannya adalah cuma satu sifatnya. Nah, satu sifat ini yang insya Allah kita sudah kenal semua dalam idgham nakis itu adalah sifat itbaq, gunnah, dan isti'la. Saya punya pertanyaan. Kira-kira idgham nakis itu bahasannya lebih luas lagi dari 3 sifat ini atau cukup 3 ini? Ada yang bisa jawab? Hah? Idgham nakis itu kan dia ada sifat yang tidak melebur pada huruf yang kedua sehingga dia tidak sempurna, tidak utuh. Nah, karena cuma satu sifat, yaitu di antara dari 3 ini, itbaq, gunnah, dan isti'la, pertanyaan saya, ada nggak selain dari 3 ini, itu idgham nakis kategorinya? Jawabannya apa? Loh, kok pada diam nih? Tidak ada, Ustaz. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, jadi tidak ada idgham nakis yang memang ini dalam bab-bab idgham selain dari yang 3 ini, itbaq, gunnah, dan isti'la. Baik. Sebab dinamakan nakis kenapa? Karena ya masih ada sifat yang menetap, masih ada sifat yang tersisa pada huruf yang pertama. Nah, kita bahas satu-satu. Sifat itbaq. Nah, sifat itbaq ini tentu kita tahu ternyata itbaq itu tidak mudah
ya, dia masih kuat. Makanya sifat idbaq itu termasuk sifat yang kuat. Sebagaimana tadi ketika daurah makharijul huruf saya sampaikan, kalau dia idbaq ini kan termasuk tebal ya. Kalau dia huruf tebal sudah pasti kuat, dan tidak semua huruf tebal, huruf kuat itu tebal. Ya. Kalau huruf yang memiliki sifat tebal, tafkhim itu sudah pasti kuat, dan tidak semua huruf yang kuat itu adalah tafkhim. Nyambung nggak? Nah, di sini sifat idbaq ini adalah sifat kuat. Ya, sifat tafkhim udah pasti kuat, makanya dia ternyata tidak bisa melebur sempurna pada huruf yang ada setelahnya, huruf yang kedua. Ditambah lagi ya, karena memang hurufnya ini 4 doang, khusus gitu. Ya, sebagaimana Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan waqsuso ya litbaqa nahwu aqwa nahwu qala wal asa. Gitu. Ya, ini di dalam Al-Qur'an cuma ada 4 kata ya, 4 lafaz aja. Ma farrattum ma farrattu rattu faqala ahattu la imbasatta. Nah, jadi 4 inilah yang dinamakan idgham naqis dalam bab-bab tajwid. Ya, semua qurra, semua tajwid ya, usul semua qiraat. Bahkan semua qiraat tidak ada yang menyelisihi bacaan ini. Oke, jelas, kecuali nanti ada yang lain selain ini. Itbaq itu nggak ada. Nggak ada semua qurra sepakat. Ya, tapi tentunya untuk bacaan ini harus dibersamai dengan talaqi. Ya, walaupun sebenarnya saya yakin semua sudah mahir kalau pelafalan sifat itbaq ini. Al-Imam Ahmad At-Taibi mengatakan wa ta'u fitta min ahattu adghima wa min basata wa baqi itbaqahuma. Ya, dia tetap diidgham, tapi idghamnya tidak sempurna karena harus masih menyisakan itbaqnya itu. Nah, itbaqnya ini artinya apa sih? Itbaq ini ya tadi basatta, satta ya, basatta, satta. Ya udah, sifat tebalnya itu. Ya. Faqala ahattu. Nah, tapi unik nggak? Sifat itbaq di sini semuanya terjadi pada huruf to. Ya nggak? Padahal huruf itbaq itu ada berapa? 4. Ada 4 kan? Ada nggak idgham naqis itbaq selain to? Misalkan sod, apalagi? Bod, apalagi? Dho. Nah, kira-kira ada nggak? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Yang ada hanyalah ketika kita mengucapkan huruf-huruf itbaq, hati-hati tercampur dengan pengucapan huruf lainnya. Contoh, wah iya, kalau afadtum gimana afadtum? Hah? Afadtum min arafatin fadhkurullah. Ya. Afadtum. Ya enggak? Itu idgham naqis enggak masuknya? Afadtum. Ayo. Afadtum ya enggak? Habisnya, Ustaz. Ayo jawabannya apa? Itu masuk dalam bahasan huruf mutaqaribain yang sebenarnya hampir-hampir mirip dengan idgham naqis ini. Tapi masalahnya bahasan-bahasan idgham naqis itu hanya masuk contoh yang 4 ini dalam karya-karya tulis ilmu tajwid. Paham nggak sampai sini? Adapun contoh-contoh lain misalkan famanidturra, afadtum, apalagi istofa, istobir, dan lain-lain. Itu semuanya tidak dimasukkan dalam bahasan-bahasan idgham naqis, walaupun di situ ternyata kita harus memisahkan pengucapan huruf yang tebal, yang kuat, dengan huruf yang tarqiq. Jelas, tapi itu masuknya ke dalam keumuman dari huruf mutaqaribain
ya, yang mana dalam riwayat Hafs itu harus dibaca izhar, walaupun mungkin sebagian ada qiraat lain yang membaca dengan idgham. Jelas sampai sini jamaah? Oke? Jadi kalau misalkan terkadang kan kita begitu, pas lagi ngajar, pas lagi mengkaji, wah iya ya, kenapa ini nggak dimasukin ke dalam idgham nakis ya, padahal kok mirip-mirip. Nah, nggak usah bingung. Ya, karena ini juga dibahas, tapi dalam keumuman biasanya mutaqaribain yang kemarin. Adapun contoh-contoh idgham nakis, ya karena memang para ulama dalam karya-karya tajwid hanya memasukkan 4 lafadz ini, ternyata huruf itbaq yang tadinya 4 cuman masuk dalam tok doang, sebagaimana izhar mutlak pada hukum idgham bi gunnah, ya enggak? Itu idgham bi gunnah yang izhar mutlak itu apa? Watsani idghamun bi ghairi gunnah watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin yanmu ulima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin. Nah, di sini ya, dalam banyak karya-karya tajwid bahwa yang namanya izhar mutlak itu kan jatuhnya masuknya dalam hukum idgham bi gunnah, ya kan? Huruf idgham bi gunnah ada berapa? Ada 4. Ya, mim, nun, dan waw. Tapi dalam kasus contoh pengecualian izhar mutlak itu apakah semua huruf idgham bi gunnah? Jawabannya tidak, tapi cuma waw dan ya doang. Ya enggak? Nah, sinwanun bunyanun dua doang. Qinwanun ad-dunya ya dan waw doang. Maka sama juga huruf itbaq di sini. Mentang-mentang huruf itbaq ada 4, berarti ada kemungkinan huruf bod Ustadz, afabtum. Huruf sod Ustadz, misalkan wastobir, misalkan contoh. Atau huruf bod, famanid turro. Ah, iya. Oke, jalan sampai sini. Pusing-pusing dah. Lanjut. Wabayyinil itbaqa min ahattu ma'basatta wal khulfu binakhlukum waqa. Oke, nanti ada. Sifat pertama, sifat itbaq. Yang kedua adalah gunnah. Wah, ternyata gunnah dikategorikan sebagai sifat yang kuat. Kenapa coba sifat gunnah itu sifat yang kuat? Bukan hanya kuat. Apa? Karena bisa berdiri sendiri. Nah, itu dia. Itu jawabannya. Saya pengen menjawab. Ternyata udah ada yang nyambung. Masya Allah. Karena gunnah itu bukan hanya sifat kuat. Dia tuh mandiri gitu loh. Kemandiriannya itu dia ibaratnya wah free gitu kan. Ya, pokoknya dia ibaratnya ternyata enggak selalu diatur oleh huruf mim dan nun. Enggak selalu gitu. Walaupun pada dasarnya dia memang sahnya hanya membersamai nun dan mim. Anda mau tanya ke antum, ada nggak gunnah tanpa menyertakan sebab nun atau mim? Jawab. Ada nggak gunnah tanpa sebab huruf nun dan mim? Kira-kira pertanyaan itu jawabannya apa? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kesimpulannya apa? Semua gunnah itu pasti bersumber Dari nun. disebabkan nun dan mim. Gitu? Iya. Oke. Kasih contoh yang paling nggak kejangkau. Ada nggak kira-kira? Kalau misalkan yang nun jelas, mim jelas, nggak usah ditanya. Itu udah ketara banget. Udah jelas. Misalkan hukum nun sukun dan tanwin, mim sukun. Contoh misalkan mim ba'di.
Ya, man amana. Contoh apa lagi yang ada dan ada nun sukunnya? Ya, famay ya'mal itu semuanya adalah sebab nun. Ya udah itu ada gunanya. Oh, udah nggak usah heran. Contoh yang mim sukun. Misalkan lahumma. Oh iya ada mimnya kok. Ya sebab guna. Terus apa lagi? Apa? Contoh lain? Mim sukun, mim sukun. Mim sukun. Akafartum ba'da Ya, imanikum. oh iya ikhfa syafawi. Ya, wa may ya'tasim billah itu semuanya ada gunahnya memang disebabkan karena nun dan mim. Nah, coba kasih contoh yang mungkin itu terkadang sempat kita berpikir itu bukan sebab mim atau nun di huruf pertama. Apa itu contohnya? Ada nggak? Nyambung nggak? Hah? Iya Anak Ustaz, tapi lagi berpikir apa itu. tapi masuk nggak? Masuk nggak pikiran saya? Masuk nggak sepemikiran dengan saya? Iya Ustaz, insya Allah. Berarti mentok dong bahwa semua sumber gunnah itu adalah ketika huruf yang pertama disebabkan oleh mim dan nun atau tanwin. Tanwin jangan lupa tanwin. Walau tanwinan biasanya kan dalam bahasa Arab itu walau tanwinan. Walau tanwinan itu maksudnya versi lain dari nun. Jadi nun itu bisa dikonversi dengan berupa tanwin. Jelas nggak? Konversi nun sukun itu adalah tanwin atau kebalik. Tanwin konversinya nun sukun. Maka Ana ingin menyebutkan satu contoh, yaitu apa? Ya bunayyar kam ma'ana. Catat itu. Ya bunayyar kam ma'ana. Ini bukan menafikan sumber gunnah, tapi unik di sini. Karena di situ aslinya adalah ya bunayyar kab ma'ana. Betul nggak? Nah, Tapi di situ legal ada guna gara-gara apa? Gara-gara si mim. Paham nggak? Gara-gara apa? mim satu Gara-gara markas. si mim. Jadi si ba ini yang dia lebih kuat. Misalkan daripada mim dia ngalah. Berarti si gunnah ini lebih kuat untuk diangkat daripada sekedar syiddahnya ba. Paham nggak? Maka di situ siapa primadonanya? Huruf mim. Jelas sampai sini. Maka kita kembali kepada kaidah awal bahwa semua masalah gunnah, semua hukum gunnah itu pasti gara-gara sebab kalau nggak huruf nun, a, dan mim. Cari selain tadi lafadz yang tadi, ada nggak? Ada bacaan gunnah tanpa dua orang ini, tanpa dua huruf ini. Ada nggak? Maka selain itu ilegal. Orang-orang yang baca masuk ke hidung tanpa ada dua sebab ini, maka tentunya salah. Paham sampai sini? Nah, itu sebenarnya untuk menguatkan aja sih kalau orang lagi belajar baca tahsin, lagi belajar, suaranya masuk ke hidung. Aku tuh bilang, nggak boleh masuk ke hidung. Misalkan dia nggak terima gitu loh. Karena pada dasarnya kan emang segitunya ya kita baca Quran masalah masuk ke hidung kok dilarang. Paham nggak sampai sini? Kita harus mendoktrin dia bahwa yang namanya gunnah yang legal boleh kita praktekkan itu adalah kalau ada urusan di situ ada nun dan mim. Mau dia sendiri pelakunya atau dia menjadi pengaruh penyebab dari pertemuan dengan huruf yang lain. Paham sampai sini bahasa saya? Saya nggak tahu jelasin apa ini. Oke, yang lain pada nyimak nggak? Allah paham. Nah, karena di sini si gunnah ini harus tahu kenapa kok dia jadi sifat kuat gitu loh. Padahal kalau kita nggak banget mikirin gunnah ini sesuatu hal yang biasa ya nggak?
Gunnah mafhum. Semua orang paham gunnah. Paham? Nah, tapi terkadang uniknya gunnah itu, saking ternyata kalau dibahas secara terperinci sendiri, itu bisa jadi satu kitab. Bisa jadi apa? Satu kitab. Pernah nggak nemuin kitab judulnya gunnah? Satu kitab judulnya gunnah. Nah, ini yang misalkan masuk ke dalam fakultas Al-Quran, tajwid, qiraat, bisa nih dijadikan tesis atau disertasi terkait gunnah. Walaupun sebenarnya udah ada. Karena saya nggak sengaja kapan itu, tapi saya belum beli kitabnya. Nah, insya Allah nanti saya carilah. Jadi, apa namanya, nggak sengaja teman saya bikin status yang jualan itu, kitab masalah gunnah, tapi judul lengkapnya itu saya lupa. Pokoknya gunnah. Wih, jadi satu kitab loh. Bayangkan. Maka dulu ketika saya merevisi buku, saya tuh sempat sepekan, 2 pekan itu vakum gara-gara kok gunnah yang harusnya sederhana pas lagi saya kaji, kok jadi panjang begini gitu loh. Belum nanti perbedaan terkait keberadaan gunnah dari segi kesempurnaan. Itu kan khilaf. Ya enggak? Nah, gunnah jadi sesuatu hal yang sebenarnya biasa selama ini, sederhana, tapi kalau dikaji secara mendetail itu punya bahasan ya tersendiri. Bahkan bisa punya poin A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L atas. Wallahu a'lam bishawab. Oke, paham sampai sini? Jadi itulah mungkin bagi orang yang memikirkan kenapa kok gunnah masuknya ke dalam idgham kamil, idgham nakis gitu loh. Kalau itbaq nggak usah nggak usah dipermasalahin. Kenapa? Karena dari pengucapan aja orang udah tahu kok itbaq. Orang tebel kok. Oh iya itbaq, wajar. Ngucapin aja begitu. Isti'la juga sama ya nggak? Nanti nakhlukum. Misalkan apa? Oh, khalaqakum, isti'la. Wajar. Tapi gunnah itu loh. Padahal gunnah itu apa? Sautun ladhin. Ya nggak? Suara yang enak. Ringan kan sebenarnya dalam kira-kira gunnah itu sesuatu yang kita takallufin. Bisa nggak gunnah ditakallufin? Coba, apa takallufnya gunnah? Nggak ada. Malah gunnah itu sebenarnya lebih enaknya itu apa namanya, penunaiannya itu ringan, lembut. Malah ini enak untuk divariasikan gitu loh, diiramakan ya nggak, dinagomkan gitu. Banyak orang kan kalau suaranya bagus atau mungkin memperbagus irama itu kan pas lagi diguna ya, nggak usah Rafi. Iya, coba selain guna nggak bisa. Nah ini kan berarti ya sesuatu yang sebenarnya ringan gitu loh. Kenapa kok dia dimasukkan ke dalam sifat yang kuat sehingga dia punya pengaruh dalam masalah idgham yang mana dia tidak punya pengaruh, tidak bisa lebur sempurna pada huruf yang kedua. Tapi ternyata bukan dilihat dari keringanan kalau kita menggunnah itu, tapi dari perspektif lain. Gitu. Jawab sampai sini, paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Hah? Nggak ada? Berarti itu salah satu alasan menjadi kenapa objek kajian hukum tajwid itu ada hukum nun dan mim gitu, Ustaz. Bisa. Bisa. Jadi dijadikan khusus gitu kan, tersendiri. Seakan-akan nun dan mim itu istimewa ya kan? Betul. Iya. Tapi pertanyaannya, nun sama mim dengan gunnah lebih umum mana? Apa jawabannya? Nun dan mim sama gunnah. Lebih mana yang lebih punya pengaruh, siapa kira-kira? Nun. Nun, betul. Jadi gunnah itu sebenarnya sumbernya hanya huruf
nun. Jadi maksudnya kalau kita angkat lagi apa namanya gunnah itu adalah huruf nun. Saya kok lupa gitu loh. Dari mana itu penjelasan itu ada ya? Kalau nggak salah dibahas di sebelumnya, Ustaz, bahwa Nah, di buku 2 ada ada kan? perbedaan pendapat. Di buku 2 ada Oh, kan iya. yang Nggih, apa di itu buku Ustaz Fahri. dua. Yang di Itu bab ada gunnah perbedaan itu ada. pendapat kayaknya Ustaz perihal nun sukun bertemu mim, Ustaz. Apakah dia nakis atau kamil? Gunnahnya itu milik mim atau nun begitu? Oh iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sampai ngeblank kan Ustaz? Mim ba'di, mohon maaf, min nun pada kasus idgham bi gunnah nun sukun ketemu mim, ulama beda pendapat. Di buku 2 ada sepertinya Ustaz, kalau tidak Iya, salah. iya. Apakah gunnahnya itu punyanya si mim atau punyanya si nun? Nah, di situ Oh, ulama beda pendapat. Kalau bilang gunnahnya pilih si nun berarti dia nafis, kalau punyanya si mim berarti dia kamil. Masya Allah, barakallahu fiik. Tapi kok Anda juga kepikiran masalah hukum ikhfa, Ustaz? Masih ingat nggak? Ikhfa itu pengucapannya gimana? Ikhfa itu ikhfa itu sebenarnya sumber gunnahnya huruf apa coba ikhfa? Ikhfa hakiki. Nun, Ikhfa Ustaz. Nun. nun. Harusnya kalau nun itu gunnah kan? Tapi kenapa dalam prakteknya kita kok ada suara dari mulut? Al-insan, contoh baca al-insan. Yang benar bacanya begini. Al-insan atau al-insan. Yang mana? Nomor 2, Ustaz. Yang kedua. Nah, itu kan gara-gara nun nih Ustaz Sirofi. Jadi nun itu, saking dia tuh punya pengaruh yang berbeda dari huruf mim, sampai-sampai nun itu dianggap, pokoknya kalau sumbernya dari nun, suara dari mulut pun dianggap gunnah. Paham nggak? Suara yang keluar dari mulut, walaupun sedikit, itu tetap dianggap gunnah. Makanya ketika kita baca al-insan, ada nggak suara keluar dari mulut? Nah, itu tetap dianggap gunnah, walaupun gunnah legalnya keluarnya dari mana? Dari hidung. Itu ada di buku 2. Bukan lagi masalah gunnah. Oke? Nah, pusing-pusing lah ya. Khair lah insya Allah. Baik, di sini lah. Bentar dulu, saya juga agak jadinya ngaco nanti ngajarnya kemana-mana. Baik, sifat gunnah ya. Kita kembali ke sini. Jadi waw dan ya di sini ya tentu hurufnya juga cuma waw dan ya doang ya. Maka di sini tentu dalam praktek juga harus tepat ya. Kita kadang tahu bahwa ini idgham bi gunnah, tapi dalam prakteknya malah kebanyakan kita di mulut aja, idgham bil mulut. Famay ya'mal mi waliyin. Maka di sini tentu hati-hati. Ada yang membaca dengan idgham kamil pada kasus idgham nakis, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan waw dan ya. Catat. Siapa yang membaca idgham kamil pada dua huruf ini ketika nun sukun atau tanwin? Yaitu riwayat siapa? Khalaf. Riwayat Khalaf dari qiraatnya Imam Hamzah Al-Kufi. Jelas ya? Nah, gitu. Baik. Maka di sini harus dibedakan. Mai. Usahakan hidungnya juga terasa sengau. Khairan. Di mulut didorong, di hidung didorong. Jadi dua-duanya. Jadi kalau kita bagi presentasinya 50-50% sama. Dan sinkron ya, nggak boleh balap-balapan atau telat yang satu masuknya. Miu. Saya kadang salah, saya miu itu mulut hidung doang, malah saya gara-gara sering nyinggung ke hidung. Miu. Jelas nggak? Miu. Nah, coba ada yang bisa nggak kira-kira?
mulut dengan hidung, dua-duanya ngalir suaranya. Coba, miu, miu. Coba semua, bisa nggak? Miu. Nah, ketika kita baca miu, itu hidung diperiksa. Kalau mulut udah aman, karena mulut lebih enak kita ngeluarinnya. Miu, miu. Nah, kalau misalkan hidungnya sengau, berarti idgham bigunahnya lulus untuk yang waw. Kalau yang ya, sepertinya kalau saya pribadi lebih mudah. Ya, kalau yang waw ini, masya Allah kadang lebih dominan. Apakah banyak juga orang di mulut aja atau di hidung aja? Oke, tentunya ini secara teori saya kira udah jelas, tinggal dikondisikan masing-masing. Ya, kalau ada orang yang baca di hidung doang, ditahan itu salah. Ya, bahkan kalau misalkan itu idgham kamil pun tanpa ditahan ya, may ya'mal miwaliyin. Jadi kayak waw tasydid, ya tasydid normal biasa. Ngalirnya ya ngalir biasa. Ya, tawasud itu, dan tawasud jangan disamakan dengan durasi idgham bigunah, gunahnya yang disempurnakan itu beda, jauh. Baik. Di sini saya Mulla Ali Qari mengatakan, ya, Mulla Ali Qari tahu nggak? Mulla Ali Qari itu punya syarah Jazariyah namanya Al-Minah Al-Fikriyah. Itu termasuk syarah yang bagus banget. Ya. Kata beliau apa? Annal idghama ma'al gunnah fil waw wal ya ghairu kamilin. Idgham yang terdapat gunnah, idgham bi gunnah waw dan ya itu tidak sempurna. Min ajlil gunnatil baqiyati ma'ahu, karena sebab ya, karena alasan terdapat gunnah yang tersisa pada kedua huruf tersebut. Hurufnya dua. Nah, oh iya. Oh iya. Saya ingin membahas satu lagi. Panjang lagi nih, sedikit ya jamaah. Jadi Al-Imam Ibnu Al-Jazari sampai mengatakan begini, was-sahihu min aqwalil a'immah annahu idghamun naqisun. Dan yang benar dari perkataan para ulama adalah kasus tadi, nun sukun atau tanwin bertemu dengan wawu dan ya, itu namanya idgham naqis. Maka di sini ana sampaikan ke antum semua, ternyata zaman sebelum Al-Imam Ibnu Al-Jazari, idgham naqis itu kurang familiar. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Pernah, Ustaz. Dulu belum ada istilah idgham naqis, tapi yang ada apa? Ada yang bisa jawab? Ikhfa, Ustaz. Dulu sebelum masanya Imam Ibnu Al-Jazari, karena Imam Ibnu Al-Jazari berarti masanya kapan tuh? Dia periode pertengahan. Akhir dari ulama mutaqaddimin, ulama klasik, dan awal ulama mutaakhirin. Jadi dia berada di akhir ulama mutaqaddimin klasik dan berada di awal ulama mutaakhirin. Jadi Imam Ibnu Al-Jazari itu masa-masanya periode pertengahan, abad pertengahan. Jelas nggak sampai sini jamaah? Berarti sebelum Al-Imam Ibnu Al-Jazari siapa? Ya banyak, ulama abad kelima, ulama abad keempat, ketiga, ya kan? Keempat lah, karena tajwid belum ada. 4, 5, 6. Pokoknya sebelum Al-Imam Ibnu Al-Jazari di ulama abad ke-7 atau 8, ya, atau 9, ya itu belum ada idgham naqis. Sampai mereka dulu menyebutnya apa? Ikhfa. Apa yang disebutkan oleh Ustadz Sirafi tadi. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Al-Jazari ketika menulis An-Nashr langsung membuat statement bahwa sebenarnya ya yang paling tepat istilah buat bacaan tadi itu namanya annahu idghamun naqisun. Nah, gitu. Tapi kalau idgham kamil udah ada nggak? Udah. Idgham kamil itu ya biasanya disebut tadi tasydid karena keumuman idgham yang sudah digunakan oleh para ulama terdahulu. Jadi di sini bisa kita tebak ya, di sini kita bisa apa ya, simpulkan bahwa ternyata ilmu tajwid dari masa ke masa itu kira-kira berbeda nggak pengistilahan?
Jadi ternyata zaman dahulu itu lebih simple, nggak banyak neko-neko. Jadi istilah-istilah nggak sampai hari ini, nggak kayak hari ini. Istilah hari ini banyak nggak? Banyak. Nah, paham nggak sekarang? Nah, disinilah ternyata kalau kita kembalikan kepada metodologi pembelajaran Al-Quran, kira-kira teori atau talaki yang paling utama? Hah? Jawabannya talaki. Karena apa? Ditandai dari pengistilahan yang ternyata makin ke sini makin banyak, makin ke sana gitu loh kan. Begitu. Jadi istilahnya ya ternyata tadi apa namanya? Ya gitulah. Maka mau sampai kapan kita akan membuat istilah-istilah baru dalam pembelajaran tajwid? Ya, pada dasarnya adalah kayak kemarin saya singgung masalah istilah mutajanisain. Munculnya kapan istilah mutajanisain? Itu akhir abad keempat. Dulu sebelum abad keempat ternyata cuma dikenal cuma 3 doang. Apa aja? Mutamathilain, mutaqoribain. Itu aja sih sebenarnya kalau masalah idgham. Mutajanisain belum ada. Nah, jadi masalah-masalah ini ternyata tuh Masya Allah gitu kan. Kita harus tahu. Nah, kalau pengen tahu cerita tentang ini, ibarah ini ada di footnote 430 di bawahnya. Bukan di sini Ustadz. Ada di mana Ustadz? Ada yang tahu nggak? Di bab idgham ya? Di mana tuh? Lupa saya. Kok nggak ada di sini? Hah? Ada di halaman berapa? Ada yang tahu nggak? Aduh, saya mikir dulu. Coba kita buka halaman 57. Wah, ini udah lumayan siang ya. Tapi insya Allah sebenarnya ini mudah ya. Saya cuma ibaratnya mempersulit aja masalahnya. Ini 156 ya. Balik ke halaman 57. Kira-kira di sini ada nggak? Atau di mana ya waktu itu? Masalah perdebatan itu bukan perdebatan sih. Al-Imam. Nah, betul. Ceritanya ada di halaman 59. Redaksinya sama cuman terulang. Catat nih, halaman 59 cerita tentang idgham nakis yang dikuatkan penamaannya oleh siapa? Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam kitab An-Nashr. Ternyata ulama-ulama sebelum beliau itu familiar dengan istilah apa? Ikhfa. Halo, pada nyimak kan? Nih, saya Sedang buka ini Ustaz. apa? Sedang buka. Nah, Di jadi halaman baliknya itu ada 49. perbedaan pendapat yang tadi. Nah, betul. Jadi tolong ini nih ditandai nih referensinya 146. Ini adalah pernyataan Al-Imam Ibnu Al-Jazari sekaligus jawaban atas anggapan sebagian ulama sebelum beliau siapa aja? Seperti Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Oh, ternyata ya, walaupun Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu panutannya itu ya ngefans dengan Al-Imam Abu Amr Ad-Dani tapi tidak taklid mutlak gitu loh. Kalau ada masalah-masalah yang ternyata Al-Imam Ibnu Al-Jazari nggak setuju ya nggak setuju. Paham nggak sampai sini? Terus Al-Imam As-Sakhawi ya gitu. Muridnya siapa nih Al-Imam As-Sakhawi? Muridnya Al-Imam Asy-Syatibi. Ya. Nah, di sini pokoknya di situ beliau mengatakan bahwa hakikat dari gunnah nun sukun atau tanwin pada huruf waw dan ya adalah menjadi ikhfa bukan idgham. Jadi Abu Amr Ad-Dani, Al-Imam As-Sakhawi dan mungkin simpatisannya lah yang mungkin senada ya dengan pendapat-pendapat beliau bahwa yang tadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw dan ya itu namanya ikhfa bukan idgham. Tuh kan? Ya enggak? Sekarang terjawab nggak yang saya sering bilang bahwa ikhfa itu turunan dari idgham. Jelas nggak? Jadi dulu tuh cuma familiar istilahnya 2. Izhar, idgham. Idgham turunannya ikhfa. Iqlab turunannya dari
ikhfa. Paham nggak sampai sini? Nah, itu dia. Istilah idgham hanyalah majaz, kata mereka, metafora, cuma kiasan. Untuk itu istilah yang lebih maaf. Ini sebenarnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari ya, itu mengatakan bahwa hakikat dari guna nun sukun kata mereka itu adalah ikhfa bukan idgham. Maka istilah idgham kata Imam Ibnu Al-Jazari hanyalah majaz. Itu hanya kiasan aja. Jadi ibaratnya sebuah ungkapan atau diksi yang memang itu sudah familiar di zaman dahulu. Bahasa idgham itu bahasa ikhfa itu ya tadi idgham tadi gitu kan. Nah, untuk itu istilah yang lebih tepat untuk sifat guna yang tersisa pada mudgham adalah ikhfa. Itu saya jadi bingung sendiri bacanya gara-gara sambil jelasin. Baik. Untuk itu istilah yang lebih tepat untuk sifat guna yang tersisa pada mudgham adalah ikhfa. Oh, maaf. Jadi kata mereka bahwa pokoknya ini namanya adalah ikhfa, bukan idgham. Adapun katanya idgham itu sebenarnya majaz doang. Gitu. Ya, pokoknya orang-orang yang hidup sebelum Al-Imam Ibnu Al-Jazari menganggap hal tersebut adalah ikhfa bukan idgham. Tahu nggak alasannya apa? Nah, alasannya ada di setelahnya. Karena idgham itu menurut mereka hanya mengenal idgham kamil. Paham nggak? Yang nakis itu nggak ada, seakan-akan apaan kok idgham nggak melebur sempurna, nggak utuh, bukan idgham namanya, ya udah ikhfa aja. Paham nggak sampai sini? Iya. Nah, itu dia. Kok saya jadi bingung sendiri. Nah, ini nih ada nih biar supaya nggak ribet dengan terjemahan saya nukilin langsung Arabnya. Wa'lam, tuh kan berikut penyusun nukil langsung redaksi Arabnya. Wa'lam anna haqiqata dzalika fil wawi wal ya ikhfa'an la idgham. Ketahuilah bahwa hakikat dari huruf waw dan ya ketika nun sukun atau tanin bertemu dua huruf ini adalah ikhfa bukan idgham. Kenapa? Wa innama yaquluna lahu idgham majaz. Itu kalau idgham ya itu mah kiasan aja, metafora, majaz. Ya, padahal hakikatnya yang kasus tersebut namanya ikhfa. Gitu. Ya, li'anna dhuhural ghunna yamna'u tafsila illa annahu la budda gitu. Intinya adalah yang mereka kenal yang namanya istilah idgham itu adalah idgham kamil. Idgham itu identik dengan melebur sempurna huruf pertama pada huruf kedua zat dan sifatnya. Jadi kalau dia ternyata masih ada sifat yang tadi tidak melebur sempurna ya berarti itu ikhfa namanya. Tapi Al-Imam Ibnu Al-Jazari menguatkan kembali itu namanya idgham nakis. Sehingga tentu sampai hari ini kita kenal dengan idgham nakis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan paham lah ya. Mohon maaf. Baik, nomor 3 terakhir adalah sifat isti'la. Dan ini alam nakhlukum. Ini pokoknya walaupun di sini menjadi kasus idgham nakis sifat isti'la, tetapi pada dasarnya ini ada kebolehan membaca, bukan kebolehan, malah prioritas muqaddam adaan membaca dengan idgham kamil alam nakhlukum ini. Jelas ya? Jadi alam nakhlukum ini cuma begitu aja lah ya. Adapun tadi katanya prioritas. Nah, ini dalam dua bacaan ini sahih, baik itu idgham kamil dan nakis. Berarti kalau kamil artinya alam nakhlukum langsung ke kaf, kalau idgham nakis berarti nakhlukum tanpa qalqalah. Lagi-lagi qalqalah tidak ada dengan terjadinya idgham. Huwa aula wal mukhtar wal muqaddam fil adana. Ini langsung ibarahnya anak nukilkan. Dia adalah aula, lebih utama bacaan dengan idgham kamil wal mukhtar dan idgham pendapat terpilih wal muqaddam fil ada dan bacaan yang diprioritaskan atau direkomendasikan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Adapun idgham nakis ya itu adalah tandanya tadi kalau dalam mushaf Madinah tanpa ada tasydid pada huruf yang kedua. Terus status huruf sebelumnya ketika dia nun sukun maka tentu tidak ada tanda sukunnya kalau kita melebar ke sukun. Karena sukun hanya ada pada mushaf Madinah,
itu ketika izhar doang. Kalau perbedaan dengan mushaf Indonesia, semua huruf sukun ada sukunnya, dan untuk masalah idgham, semua idgham ada tasdidnya. Oke, lebih real mana? Lebih real mana? Lebih Indonesia kan ya? Mushaf Indonesia tuh makanya tadi antara mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah ya tinggal cocok-cocokan aja bagaimana. Tapi seorang guru harus bisa membedakan supaya nanti ketika mengajar ya bisa menjelaskan kepada murid-muridnya ya, sehingga murid-murid yang khususnya yang bingung pakai Quran ini kok dia nggak bisa, pakai Quran itu nggak bisa, ya biasanya cuman gara-gara tanda baca itu. Tapi secara kerangka basic rosem itu tentu semua sudah sama dan tidak mungkin ada perbedaan, dan semua pakai rosem Utsmani. Walaupun mungkin ada beberapa mungkin perbedaan, itu biasanya kembali kepada yang menulisnya itu, khototnya itu. Kalau mushaf Madinah kan dengan siapa? Toha Utsman, khototnya. Kaligrafernya itu adalah ya kan Toha Utsman ya. Syekh Utsman Toha. Utsman Toha. Man, kok Toha Utsman? Kebalik Ustaz. Udah lobet Anda Ustaz, ya. Udah meninggal ya beliau rahimahullah. Belum lama kan? Ya. Tapi kalau mushaf Indonesia tahu nggak siapa kaligrafernya? Ustaz siapa? Ayo. Wah, nggak Kalau tahu. nggak salah Ustadz Misbah lah. Ustaz Isep Misbah. Nah, namanya agak-agak Sunda ya. Bukan Asep ya, tapi Ustadz Isep Misbah. Dan semuanya Misbah. ya, semuanya karena saking punya peran penting dalam penulisan mushaf baik di Indonesia atau di Madinah, itu sampai kaligrafinya itu paten dalam Word ya. Microsoft Word itu ada paten ya. Bisa di-download. Cari font Ustadz siapa? Isep Misbah atau Toha Utsman itu. Ada fontnya. Jadi kalau kita tahu insya Allah nanti kalau nulis Al-Quran udah nggak pakai font-font selain font-font yang mungkin imla'i dalam bahasa Arab. Oke? Maaf, dalam bahasa Al-Quran supaya semua selaras. Paham sampai sini jamaah? Dan ada pun pengistilahan terakhir, ya idgham nakis punya beberapa istilah. Ada yang disebut dengan idgham ghair mahad atau idgham nakis tasydid. Adapun idgham kamil, ada yang mengatakan idgham mahad, ya idgham mutlak pokoknya, kamil tasydid atau idgham tam atau al-idgham al-khalis. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, mohon maaf dengan segala kekurangan. Ya, ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau ada silahkan, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, aman semua? Ya. Aman, Ustaz. Nah, kira-kira sampai sini banyak yang nyambung nggak bahasan dari sebelumnya? Atau banyak yang bingung sampai hari ini? Hah? Oh, ada yang nyambung Ustaz. Pada punya ini nggak? Saling ini nggak? Saling apa namanya? Ada relevansi? Korelasi. Ya, korelasi nggak kira-kira? Ada Ustadz, cuman lambat. Saya lambat mengertinya. Baik, khairullah insyaallah ya. Baik, tapi beberapa ada kadang murid-murid saya yang bilang, Ustaz saya pusing dengerin kuliah tajwid Ustaz. Khairullah insyaallah, tapi saya yakin lah. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Ya, mungkin ada yang nggak bisa nangkep semua, tapi insya Allah jangan ditinggalin semua. Saya yakin ada beberapa yang bisa connect lah. Karena pada dasarnya tadi, ya mudah-mudahan masalah-masalah tajwid itu sebenarnya semua terulang-ulang ya, nggak bakal ada yang baru dalam bahasannya. Ya paling tergantung bagaimana kajiannya aja. Dan jujur ya, untuk masalah tajwid hafs ini tentunya sebagai basic kalau kita paham sampai sedetail-detailnya, seakar-akarnya, insya Allah kalau belajar kiroat itu mudah. Itu kuncinya. Maka orang yang belajar kiroat ya harusnya punya basic tajwid hafs minimal riwayat yang dia baca menjadi standar dia. Tapi kalau itu belum ada beberapa orang yang belajar kiroat dengan basic tajwid yang mungkin belum paten, ya belum mungkin,
maka akan mendapati beberapa yang dia tentu harus mengkaji ulang. Khususnya masalah idgham itu adalah menyeluruh ranahnya ke qiraat, enggak hanya hafs saja. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.